kelas 3 Mi. Iya, kok Aku bisa-bisa nih. Iya itu Mi. Tapi orang mau lanjut Tika. kalau saya iya lanjut. Kurang tahu. Kalau kamu Tia? Ya, saya lanjut, tapi ya itu bisa bingung mau pilih apa. Iya, itu masalahnya kita belum tahu. Kalau kamu Sufi di mana? Kalau saya kalau orang tua aku dari dulu saya masuk di keguruan, tapi saya sendiri saya tertarik di hukum. Oh, kalau kamu saya. Oh, kalau kamu Elsa, kamu bisa Kak? Iya. Sama kuliah tapi kayak Apa yang bilang gua sih kak? Kita bahas tentang jurusan produk dalam juga mau pilih. kita bahas sama. Apa yang kau bingung kan Kak? Dia nonton pilihan beda. Itu tuh sering sekali terjadi kasihan. Kalau kalian bagaimana kak? Pilihannya orang. Sebenarnya masalahnya kita ini kurang lebih sama sih. Tentang karir juga tentang kuliah-kuliah, tapi itu bisa bikin kita bingung. Ada yang bingung, ada yang orang tuanya ya mau ini, tapi kemampuannya anaknya tidak begini. Jadi menurutnya kurang apa nih solusinya ini Di? Kita ke ruangan guru BK, jangan sampai ada solusi dari guru BK adalah kasih kita informasi tentang jurusan, tentang jurusan apa yang bagus, tentang kampus apa yang bagus. Nah, kita bisa minta pergi ke guru BK kan? Iya bisa nih, karena kebetulan juga selesai ini kita ujian tuh langsung saja kita ke sana. Ayo kita nih. Baik balik. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Silakan masuk deh. Ya masuk. Masuk. Waalaikumsalam. Duduk. Jadi ada maksud apa ini adik-adik? Banyak datang ke sini. Begini Pak, kami dari teman-teman, kami sini mau datang konsultasi karena kami tuh bingung dalam memilih jurusan. Iya. Jadi kita mau datang konsultasi. Oh ini sudah kelas 3 ya? Iya Iya, Pak, Pak. sudah kelas Sudah selesai dulu ujian, Pak? Sudah ujian. Alhamdulillah di. Oh jadi rencananya mau konsultasi tentang pemilihan jurusan begitu? Iya Pak. Mungkin ada informasi dari Bapak atau ada apa yang bagus untuk supaya bisa kita rekomendasi arahan dari Bapak. Di sini kami minta arahan dari Bapak. Oke, baik. Pertama itu saya ucapkan terima kasih. Jujur saya bahagia kalau ada murid-murid saya yang dengan sukarela datang untuk konsultasi ke Bapak. Nah, jadi baiknya kita lakukan kesepakatan dulu. Sepakati waktunya kapan. Insya Allah Bapak bisa Ji. Bapak bisa untuk memberikan materi karena kan tahun kemarin juga ada senior-seniornya kalian yang konsultasi tentang pemilihan jurusan. Dan alhamdulillah juga ada yang berhasil masuk di jurusan sesuai jurusan pilihannya. Jadi kira-kira kalau minggu depan bisa adik-adik sekalian. Minggu depan bisa Pak, tapi kalau di hari apa ya? Kalau saya kan itu masuknya Senin Selasa. Rabu. Kalau hari Rabu? Bisa Pak. Bisa pak. Oke. Mungkin usulan pak. Iya. Mungkin lebih bagusnya kita adakan grup PA saja pak supaya lebih. Oke. Komunikasi lebih lanjut toh? Iya pak. Jadi kalian punya nomor biasa? Ada Pak, ada. Nah, nanti satu orang chat saya komunikasikan hari apa nanti kita buat kesepakatan. Dan kalau tentang kesediaan Bapak, insya Allah Bapak sedia. Iya Pak. Oke? Lalu kami pamit. Oh, iya. Terima kasih Pak. Makasih pak. Siap. Assalamualaikum pak. Ya, waalaikumsalam. Masuk deh, masuk. Assalamualaikum. Ya, masuk deh, masuk.
Oke, silakan dulu. Ini sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nah. Ya Pak. Sebelumnya terima kasih adik-adik sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dalam hal ini kita akan melangsungkan kegiatan bimbingan kelompok sebagaimana dari permintaan dari adik-adik. Kita akan membahas tentang karir atau pemilihan jurusan adik-adik sekalian. Oke, baik. Sebelumnya ini semua sudah saling mengenal kan? Bagus kalau setidaknya sudah tidak canggung lagi kan? Oke, karena kalian sudah saling mengenal, saya juga sudah kenal kalian karena sudah sering saya melihat adik-adik sekalian di sekolah. Jadi saya rasa untuk perkenalan kita cukupkan ya. Ya Pak. Oke, sesuai apa yang kita bahas sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu, di sini ada yang tahu apa itu bimbingan dan kelompok? Belum Pak. Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dengan memanfaatkan adanya dinamika kelompok. Artinya apa? Artinya adalah semua peserta dalam kelompok ini haruslah saling berinteraksi, yang bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Adapun tujuan diadakannya bimbingan kelompok kali ini tentunya agar adik-adik sekalian memiliki penambahan wawasan dan informasi, menggali potensi diri, mengenali bakat dan minat adik-adik, sehingga adik-adik sekalian kedepannya dapat mengambil keputusan sesuai dengan pilihan hati dari adik-adik sekalian. Jadi, bagaimana semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Sudah Pak. Ya. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang tata cara bimbingan dan kelompok kita pada kesempatan kali ini. Oh, ada tata cara khususnya juga Kak, Pak? Ya, tentu harus ada tata caranya ya adik-adik sekalian. Kita harus pakai tata cara. Apa saja tata caranya Pak? Oke. Adik-adik kalian jangan jangan canggung. Silakan keluarkan pendapatnya. Kalau Bapak tanya dijawab, nah? Ya Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tata cara pelaksanaannya itu yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam membimbing kelompok secara bebas dan sukarela bertanya, mengungkapkan pendapat, ide, sikap dan saran. Berikutnya itu adik-adik diupayakan untuk mendengar dengan baik bila anggota kelompok lainnya yang berbicara. Ya, kalau ada kelompok lain yang bicara, kita dengarkan ya. Kemudian aturan berikutnya itu dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan.
membahas satu topik permasalahan. Kemudian dalam bimbingan kelompok, topik terbagi menjadi dua, yakni topik pertama itu topik bebas dan yang kedua itu topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok. Sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih, saya ulangi. Sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok, dalam hal ini adalah saya. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah saya sebagai guru BK, dan anggota kelompoknya adalah adik-adik sekalian. Jadi kedepannya mengenai topik tugas ditentukan adalah Bapak selaku pimpinan kelompok. Nah, jadi bagaimana teman-teman adik-adik sekalian, apakah sudah paham mengenai tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini? Oke. Selain itu, adik-adik juga perlu ketahui bahwasanya di dalam bimbingan kelompok ini dia terdapat beberapa asas. Ya, perlu adik-adik ketahui bahwa ada namanya asas kesukarelaan, asas keterbukaan, kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya Pak? Ya. Kenapa dia bersifat rahasia? Karena pribadi, karena di sini di dalam bimbingan kelompok kali ini tidak menutup kemungkinan adik-adik sekalian akan mengutarakan cerita-cerita atau hal yang bersifat aib atau rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi adik-adik tidak mesti takut karena apa yang adik-adik sampaikan baik itu bersifat rahasia. Rahasia itu akan tetap terjaga oleh kita. Ya Pak, oke baik Pak. Ya toh? Ya Pak. Oke adik-adik sekalian, kembali fokus. Dan tadi saya bilang kita akan lakukan estimation. Kenapa kita estimation? Untuk mefleksibelkan atau merefresh supaya teman-teman adik-adik sekalian lebih segar lagi. Tak? Ya Pak, ya Pak. Dan lebih fokus juga tuh. Nah, karena dari luar, fokus kembali di sini ya. Ikuti instruksi dari Bapak. Tarik nafas. Buang. Oke, fokus. Tarik nafas. Buang. Oke, semua berdiri. Berdiri. Berdiri, ada sini semua. Pak. Oke, siap. Jangan tegang-tegang. Tegangkan dengan kanan. Oke. Terus yes. Kita mulai nah. Pak. Setelah ini tarik nafas. Ayo mau. Oke. Kita fokusnya. Ini apa? Mineral. Oke. Ini apa? HP, Oppo. Oke. Ini apa? Laptop. Saya ulangnya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oke. Jadi ketiga Bapak angkat ini sebutannya Oppo. Ya Pak. Oppo fokusnya fokus. Pak. Ketika saya tunjuk ini sebutannya Bapak sebut ini sebutannya mineral. Ini oke, fokus nah. Ya. Nah, ini Mineral. fokus. Ya, fokus. Ini Ya Pak. jangan bicara sebelum saya tunjuk. Ya Pak. Ya.
Oke, baik. Tarik nafas. Kemudian buang kan. Oke, serius, fokus. Ini apa? Blender. Pelan, fokus, fokus, fokus. Oppo. Asus. Oppo. Oke, fokus, fokus. Ya, Pak. Oke, kembali dulu. Sudah bisa fokus? Bisa Fokus ya? Ya, Pak. Terima kasih sudah mengikuti SDK-nya kita dengan baik. Sekarang adik-adik sekalian sudah bisa fokus. Oke, bismillah. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan tata cara pelaksanaan. Kemudian asas-asas harus tetap dipegang teguh. Tetap fokus pada tujuan kita dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita membahas topik tersebut, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau berpendapat mengenai apa sih pentingnya topik yang kita bahas hari ini. Ya, Pak. Oke, iya, silakan. Topik ini menurutku topik ini tuh sangat penting karena dengan adanya ini sangat membantu kami apalagi anak kelas 3 yang kesulitan dalam pemilihan jurusan terus kedepannya kami mau lanjut di mana. Itu aja, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan dari temannya? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi pentingnya topik ini karena dapat membantu kami dalam mempertimbangkan dan juga mengenali bakat dan kemampuan kami dalam menentukan dan juga merencanakan jurusan setelah kami melewati jenjang SMA. Benar sekali tadi. Jadi banyak mahasiswa yang mengaku salah jurusan ketika sudah menjalani perkuliahan. Bahkan ada dari mereka yang nekat keluar dari apa yang sudah mereka tekuni jalan. Alasannya sesimpel mereka nggak mampu membuat perencanaan kuliah dan program studi yang sesuai dengan diri mereka. Jadi adik-adik sekalian, bukan lantaran tren menuruti kehendak orang tua atau ikut-ikut teman segala, memilih program studi haruslah datang dari hati dan pengetahuan adik-adik tentang jurusan tersebut. Itulah sebabnya eksplorasi berbagai bidang kuliah sesuai minat dan kemampuan sangatlah penting untuk adik-adik lakukan sebelum memutuskan program studi mana yang paling tepat untuk adik-adik tempuh dari berbagai rekomendasi yang diberikan. Jadi, Pak, bagaimana cara untuk kita bisa memilih jurusan atau studi yang tepat, Pak? Oke. Bagaimana cara memilih dan menentukan program studi yang tepat? Oke. Bagaimana sih caranya? Coba deh sekarang adik-adik bayangkan karir impian adik-adik di masa depan. Kira-kira bergerak di bidang apakah karir tersebut? Kemudian apakah profesi yang relevan atau berkaitan dengan pilihan adik-adik? Terus adik-adik tarik atau putuskan pilihan program studi apa yang harus dan bisa adik-adik ambil agar dapat menjalani profesi tersebut. Pak, Ya. makanya jadi bagaimana kalau kuliah sambil kerja, Pak? Kuliah sambil Ya. Oke, saya paham. Bisa saja, akan tetapi tergantung dari kamu. Kamu dalam hal manajemen waktu dalam melaksanakan perkuliahan dan pekerjaan. Saya, Pak. Ya. Bagaimana kalau tentang terkait akreditasi jurusan dan kampus, Pak? Tentang akreditasi jurusan dan kampus.
adik-adik dapatkan untuk satu program studi yang sama akan berbeda di tiap-tiap kampus. Ini secara nggak langsung bisa adik-adik nilai dari akreditasi yang dimiliki oleh kampus tersebut. Ada yang akreditasinya unggul, seperti A, B, C, bahkan ada yang belum terakreditasi. Nah, tentunya hal ini berpengaruh di kualitas jurusan tersebut. Olehnya itu perlu juga adik-adik pertimbangkan terkait hal ini. Ya. Terus Pak, bagaimana misalnya di jurusan yang kita tuju atau yang kita incar itu persaingannya ketat? Persaingan ketat. Oke. Seketat apapun persaingannya, jadi adik-adik harus perlu mencari tahu. Adik-adik juga harus perlu mencari tahu berapa orang yang mendaftar di jurusan incaran adik-adik. Nah, terus cari tahu juga jumlah peminatnya jauh lebih tinggi daripada kursi yang tersedia. Berarti jurusan itu kompetitif. Selanjutnya, syarat dan ketentuannya juga menjadi hal yang krusial. Apalagi beberapa jurusan punya ketentuan yang spesifik. Jangan sampai adik-adik sudah daftar dan lolos tes, tetapi batal masuk gara-gara tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal tersebut yang perlu adik-adik perhatikan dalam eksplorasi program studi. Selanjutnya kita bahas mengenai diskusi. Diskusi yang saya maksud di sini ialah diskusi mengenai program studi yang akan dipilih dengan orang-orang sekitar, semisal wali kelas ataupun orang tua. Kita berdiskusi dengan wali kelas ataupun dengan orang tua. Wah, menarik tuh Pak. Ya, ini menarik dan penting karena perlu kita perhatikan. Oke, jadi adik-adik jangan lupa kalau keputusan dalam mengambil program studi juga berpengaruh, juga bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau di sekolah misalnya wali kelas, di situ ya mungkin adik-adik bisa meminta saran dari wali kelas, karena wali kelas itu mengetahui track record akademis adik-adik secara langsung. Wali kelas akan dengan senang hati memberikan adik-adik masukan mengenai bidang program studi yang cocok dengan adik-adik dan rekomendasi program studi mana yang paling sesuai dengan performa akademis ataupun non akademis selama adik-adik di sekolah. Lalu Pak, bagaimana tentang jurusan yang saya mau tapi bertentangan dengan kemauan orang tua? Tentang itu beda ceritanya memang ketika berdiskusi dengan orang tua, jadinya setelah adik-adik tahu susah payah mendefinisikan passion serta menentukan program studi yang akan diambil, terkadang orang tua memang tidak merestui. Maaf nih Pak sebelumnya. Gimana sih meyakinkan orang tua kalau saya harus memilih? Apakah saya harus ngambek, menangis, atau harus mengancam orang tua dengan lari dengan mengancam orang tua atau lari keluar rumah? Oke. Sepertinya sudah ada gambaran, tapi takut orang kamu sudah punya gambaran, tapi takut orang tuanya tidak setuju. Oke, jadi adik-adik sekalian, untuk meyakinkan orang tua itu ada seninya. Tidak bisa kita harus langsung maksa kepada orang tua, ya kan? Sekalian adik-adik catat poin penting yang harus adik-adik sampaikan ketika mendiskusikan program studi pilihan dengan orang tua. Yang pertama itu beritahu alasan adik-adik. Saya ulang, yang pertama beritahu
bahwasannya kalau adik-adik sudah mantap memilih sebuah program studi, adik-adik harus bisa meyakinkan orang tua atas pilihan adik-adik dengan cara menjelaskan tentang jurusan tersebut selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa pilihan jurusan adik-adik adalah yang terbaik dan kamu benar-benar serius akan mengerjakannya. Kalau adik-adik bisa menjelaskan jurusan pendidikan dengan baik, bisa jadi orang malah akan mendukung sepenuh hati. Bagaimana sudah jelas semuanya? Jelas. Saya kira jelas di. Oke, baik, saya rasa cukup pembahasan kita pada bimbingan kelompok kali ini, dan adik-adik saya harap sudah paham. Jadi kita akhiri bimbingan kelompok kita kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta satu orang perwakilan dari adik-adik sekalian untuk menyampaikan kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita. Silakan. Ada yang mau? Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya dengan bimbingan kelompok kali ini mungkin saya dan teman-teman lebih mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai jurusan yang kita akan ambil. Kemudian ada pesan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman itu mungkin untuk bapak pribadi kedepannya bisa tetap mensupport kita begitu, kayak jika ada yang masih membingungkan kita mungkin kita tetap bisa menanyakan kepada bapak. Teman-teman, ada yang mau tambahkan? Sepakat Pak? Sepakat. Sepakat? Ya Pak. Oke, baik. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Kami harap semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan semoga adik-adik mudah menentukan jurusan yang sesuai dengan diri adik-adik. Bapak akhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini dengan ucapan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.